warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi an amiril mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari undangan Allah jamaah salat zuhur, hari ini tanggal 18 Juli 2023 bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah. 30 Zulhijjah. Besok tahun baru Hijriah tanggal 1 Muharram. Jadi nanti maghrib terbenam matahari waktu maghrib sudah masuk tanggal 1 Muharram tahun 1445 Hijriah. Memang tidak ada hadis, tidak ada ayat yang menyuruh kita merayakan tahun baru Hijriah. Tetapi peristiwa hijrahnya Nabi adalah peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam. Kalaulah Nabi Muhammad tidak hijrah dari Mekah ke Madinah, mungkin Islam tidak sampai ke negeri kita. Karena Nabi tidak bisa berdakwah lagi di Mekah, akhirnya beliau hijrah ke Madinah. Dalam kesempatan singkat ini kita bacakan sebuah hadis yang sudah populer, tapi biasanya populernya hanya sampai innamal a'malu binniyat, sampai itu saja yang populer. Padahal hadis ini panjang. Hadis ini dari Amir Mu'minin, dari Umar bin Khattab. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua perbuatan ditentukan oleh niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap manusia akan mendapat sesuai dengan apa niatnya. Siapa yang hijrahnya ke Madinah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dapat pahala karena Allah dan Rasulnya, mengharap pahala Allah. Siapa yang hijrahnya ke Madinah karena untuk kepentingan dunia, kalau kita pergi ke Madinah mungkin nanti bisa buka toko, bisa berdagang, ya, untuk kepentingan dunia, keuntungan dunia. Atau hijrahnya ke Madinah karena mengejar wanita, karena ada perempuan yang dicintai sudah hijrah dari Mekah ke Madinah,
sedangkan laki-lakinya belum hijrah. Maka dia hijrah, dia meninggalkan Mekah ke Madinah, tapi niatnya bukan karena mengikuti Allah dan Rasulnya, tapi karena ingin mengejar wanita yang dicintainya. Maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Baik Bapak Ibu, kesempatan yang singkat ini bahwa hadis ini sangat penting, bahwa semua perbuatan kita sah atau tidak sahnya, diterima Allah atau tidaknya, ditentukan dengan niat. Niat itu apa? Niat itu kehendak, tekad yang ada di dalam hati. Sebenarnya kita tidak tahu niat. Saya tidak tahu apa niat bapak-bapak datang ke masjid ini. Bapak juga tidak tahu apa niat saya. Karena niat ini masalah hati. Ya. Makanya niat itu tempatnya di dalam hati. Ya. Tapi niat itu diekspresikan, boleh diekspresikan dalam ucapan. Tapi sebenarnya niat itu di dalam hati. Ada yang datang ke masjid, niatnya karena ingin beribadah, sholat zuhur berjamaah, sekalian mendengarkan kaji. Ada yang ke masjid ini cuma sekedar ingin tidur-tiduran, ingin istirahat, sambilan sholat berjamaah. Ya, ada yang ke masjid ini niatnya macam-macam. Jadi pahala kita sesuai dengan niat kita. Inilah niat itu tempatnya di hati. Tapi dalam hadis ini ada sahabat Nabi yang hijrah ke Madinah, niatnya berdagang, mencari dunia. Tapi tidak dibaca, sengaja aku pergi ke Madinah untuk berbisnis. Tidak dibaca, karena niatnya di dalam hati. Ada yang hijrahnya ke Madinah karena mengejar perempuan. Ada perempuan yang dicintai, diriwayatkan namanya Ummul Qais. Ummul Qais ini perempuan cantik, sudah pindah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan laki-laki yang mencintainya masih Mekah. Dia pindah ke Madinah karena mengejar perempuan yang dicintainya. Tapi dia tidak baca, sengaja aku pergi ke Madinah karena mengajar Ummul Qais. Tidak. Jadi niat itu, an-niyatu mahaluha fil qalbi. Niat itu tempatnya di dalam hati. Kemudian para ulama merumuskan teks niat. Jadi teks niat itu bukan dari Nabi. Apa teks niat? Kalau kita sholat zuhur, apa niatnya? Usolli fardhu zuhri arba'a rakaati mustaqbilal qiblah, imaman atau makmuman adaan lillahi ta'ala. Ini dibaca, jadi niat itu sebenarnya di hati. Boleh dibaca, boleh tidak. Bapak-bapak, ibu tadi pernah dibaca nggak di rumah? Sengaja aku datang ke masjid raya untuk sholat zuhur berjamaah. Ada dibaca? Enggak dibaca. Tapi niat itu adanya di dalam hati. Tapi bagi mereka yang mau baca, boleh untuk mengingatkan apa yang ada di dalam hati. Tapi tidak boleh menyusahkan, karena ada yang baca niatnya berkali-kali. Usolli Allah, usolli Allah, usolli. Belum juga mulai. Terlalu sibuk mengulang usollinya. Ya. Jadi boleh mengulang niat boleh, tapi tidak membaca niat boleh, tapi jangan menyusahkan diri sampai dibaca berkali-kali. Karena niat itu tempatnya di dalam hati. Dan setiap orang akan ditentukan pada niatnya. Bapak Ibu beli mobil, apa niatnya? Supaya mudah jalan-jalan. Ya itulah yang dapat. Tapi kalau niatnya saya beli mobil supaya mudah pergi dari masjid ke masjid, maka itulah dapat niatnya. Ya. Jadi dalam ayat wa may yurid thawabad dunya
nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha. Siapa yang ingin balasan dunia, saya kasih, kata Allah. Ya. Siapa yang ingin balasan akhirat, saya kasih. Di sinilah letaknya ikhlas. Ikhlas itu hanya karena Allah saja. Tidak boleh dicampur karena yang lain-lain. Maaf, sebahagian pegawai negeri kalau ikut wirid karena diabsen oleh wali kota, diabsen oleh kepala dinas, ya, maka yang didapat absen itulah. Jadi niatnya harus karena Allah, lillahi ta'ala. Siapa yang niatnya karena Allah, maka dunia datang sendiri. Saya pergi haji karena Allah. Nanti orang menghormati kita, apakah kita dipanggil Pak Haji atau tidak, terserah. Tapi kalau saya pergi haji karena saya ini sekarang sedang mencaleg, supaya orang pilih saya karena saya Pak Haji, maka niatnya supaya dipilih jadi anggota dewan. Ya, jadi yang menentukan itu niat. Bisa jadi perbuatannya sama, tapi nilainya berbeda. Apa fungsi niat? Fungsi niat ada dua, Bapak Ibu. Pertama, membedakan antara ibadat dengan adat, dengan kebiasaan. Bapak Ibu pagi bangun tidur, pagi kita mandi. Bisa jadi itu mandi biasa, bisa jadi mandi ibadat. Apa mandi ibadat? Mandi wajib. Mungkin suami istri malam dia berhubungan, atau laki-laki malam dia bermimpi sehingga keluar air mani, maka besoknya wajib mandi. Maka mandinya ini mandi wajib. Tapi kalau mandi biasa, itu mandi adat, mandi kebiasaan saja. Jadi apa fungsi niat? Membedakan antara ibadat dengan adat. Yang kedua, membedakan tingkatan ibadat. Kita sholat 2 rakaat, nilainya beda. Yang satu 2 rakaat niatnya sholat subuh, sholat wajib, tapi yang satu niatnya sholat sunnah. Jadi yang membedakan itu adalah niat. Bapak Ibu kasih uang pada miskin 100.000, niatnya apa? Bisa jadi zakat, bisa jadi hibah, bisa jadi sedekah. Ya, jadi semua tergantung pada niat. Siapa yang mencari, siapa yang niatnya karena Allah, maka dunia akan datang sendiri. Tapi siapa yang niatnya karena dunia, akhirat tidak dapat. Kalau boleh saya kasih contoh, siapa yang bertanam padi, rumput akan tumbuh sendiri, rumput akan datang. Tapi siapa yang bertanam rumput, jangan harap padi akan datang. Siapa yang beramal karena Allah, dunia akan datang. Ya, tapi siapa yang beramal karena dunia, jangan harap pahala dari Allah. Itu perumpamaan siapa yang beramal karena Allah bagaikan orang yang bertanam padi, maka rumput akan tumbuh sendiri. Ya, tapi siapa yang beramal karena dunia, siapa yang beramal karena dunia, ibaratkan orang bertanam rumput, yang tumbuh hanya rumput, jangan diharap akan ada padi. Mudah-mudahan kita perbaiki niat kita lillahi ta'ala, tidak boleh dicampur-campur dengan yang lain. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, saya kalau bapak-bapak sholat, kalau di masjid bukan main khusyuknya, tapi kalau sholat sendiri cepat. Itu tandanya bukan karena Allah. Di masjid ya khusyuk, picing-picingkan mata, la ilaha illallah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau tidak ada orang, ya cepat sholatnya. Itu tandanya sholatnya karena ingin dilihat orang. Mudah-mudahan mari kita hijrah dari yang dilarang Allah kepada yang disuruh. Setiap bertambah tahun kita, bertambah umur kita. Siapa yang tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu, itulah dia orang yang beruntung. Tahun ini sholat berjamaah,
tahun ini bersedekah, tahun ini baca Quran. Siapa yang tahun ini sama saja dengan tahun yang lalu, itulah orang yang rugi. Siapa yang tahun ini lebih buruk dari tahun lalu ada sholat berjamaah, sekarang enggak, berarti itulah dia orang yang tertipu. Mudah-mudahan makin bertambah umur kita, bertambah dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita perbaiki niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.